Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya. Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Lalu Yesus meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para muridnya kemudian datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang. Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah putra manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang itu iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Putra Manusia akan menyuruh malaikat-malaikat dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan lagi firman Allah di dalam Injil tadi, karena Yesus sudah menerangkan arti dari perumpamaannya tentang penabur khususnya. Tetapi saya akan mengajak Anda sekalian untuk merenungkan sejak awal dalam pengantar, yakni soal pertobatan. Kita tahu, sejak permulaan Injil, Yohanes Pembaptis itu mewartakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus sama, juga mewartakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Apa maksudnya? Maksudnya yang namanya pertobatan itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang beriman. Tidak ada orang selamat yang tidak bertobat. Mengapa? Yang bisa menyelamatkan bukan dirinya sendiri, tetapi hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Nah, permasalahannya sekarang adalah mengapa orang sampai jatuh di dalam dosa sehingga perlu bertobat. Itulah mengapa tadi dalam pewartaan tentang penabur ditunjukkan. Penabur menaburkan benih. Tetapi tiba-tiba ketika tidur, iblis itu menaburkan benih lalang. Penabur menaburkan benih gandum, sedangkan iblis menaburkan benih lalang. Lalu tadi kita mendengar penjelasannya. Yang menaburkan adalah Yesus. Yang menaburkan lalang adalah iblis. Dan medianya tanah seharusnya kita manusia. Manusia itulah tanah. Media di mana bibit itu ditaburkan. Nah, persoalannya sekarang adalah ketika tumbuh, gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama. Sebagai catatan, lalang yang dimaksudkan di sini sebenarnya sejenis gandum yang disebut gandum liar. Ya. Nah, lalu buahnya, bulir-bulir gandumnya ini memang mirip. Maka dalam tradisi orang Yahudi, apabila orang mengadoni gandum ini yang tercampur dengan gandum liar, itu akan merusak. Ya. Ini sebenarnya mau menggambarkan apa? Dalam kehidupan kita konkret sehari-hari, walaupun kita adalah orang-orang Katolik, kita tahu atau bahkan tidak tahu, ada ajaran yang benar, ada ajaran yang salah. Yang benar yang diajarkan oleh gereja Katolik, tetapi kita seringkali juga tercampur dengan ajaran-ajaran yang salah, entah dari mana. Entah itu dari tradisi, entah itu dari agama lain, entah itu dari gereja lain. Ya. Nah, lalu apa akibatnya? Membingungkan. Ya. Saya kasih contoh. Umpamanya kalau ada gereja yang mengajarkan bahwa
kemakmuran itu adalah salah satu bukti bahwa Allah memberkati manusia. Pasti orang senang ini yang makmur. Orang-orang kaya kecukupan pasti senang itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Bagaimana orang-orang yang menderita? Bagaimana orang-orang yang tidak punya? Padahal Yesus mengajarkan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah yang mempunyai kerajaan sorga. Tidakkah ini membingungkan? Lalu siapa yang terberkati sebenarnya? Saudara terkasih, ajaran yang sesat, seperti tadi saya katakan, sama dengan hidup di dalam atau di luar roh. Artinya hidup di dalam kegelapan. Sedangkan orang yang hidup di dalam roh berarti hidup di dalam terang Tuhan. Nah, ketika orang menjadi samar-samar, tidak jelas, menyesatkan ajaran itu, di mana kemudian orang beriman menjadi bingung, lalu bagaimana? Tadi dalam penggambarannya sangat jelas. Lalang tidak boleh dicabut ketika mereka sedang tumbuh berkembang. Karena apa? Tadi saya katakan, lalang ini seperti gandum liar, sehingga tidak jelas bedanya. Kita hidup di dunia ini juga tidak jelas, apakah dia itu baik, apakah dia itu jahat. Lalu kita sendiri juga bertanya, saya ini orang yang baik atau orang yang jahat sebenarnya? Semua tidak jelas. Maka harus menunggu saat menuai. Menunggu saat di mana akan dipanen. Di sana akan kelihatan mana gandum, mana lalang atau gandum liar itu. Lalu dikatakan bahwa yang gandum liar, yang lalang itu diikat dulu. Ya, ditebas, diikat, lalu dibakar. Tinggallah kemudian gandum. Lalu gandum dimasukkan di dalam lumbung. Saat itulah terpisah. Nah, saudara terkasih, kita menghadapi akhir zaman. Tapi saya mengatakan bahwa kita ini sudah hidup pada zaman akhir, bukan akhir zaman. Zaman akhir yang ditandai ketidakjelasan, tetapi juga kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga. Sama dengan perumpamaan tadi, ketika penabur itu tidur, namanya juga tidur. Orang tidak tahu, orang tidak sadar bahwa iblis itu masuk. Maka kalau iblis itu masuk, pasti akan merusak, tidak mungkin tidak. Kita sebagai orang beriman hendaknya selalu berjaga. Jangan tidur, jangan terlena. Tetapi benar-benar kita sungguh beriman. Sehingga kita bisa menjaga apa yang harus kita perbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Nah, itulah kemudian tantangannya dalam kita hidup sekarang ini pada zaman akhir. Supaya nanti kalau sampai pada akhir zaman, kita benar-benar siap dipanen. Artinya kita masuk ke lumbung keselamatan, bukan dibakar di dalam dapur api. Itulah yang diharapkan. Maka dari itu, saudara saya yang terkasih, mari dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman Katolik khususnya, benar-benar kita meyakini apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Karena Gereja Katolik itu selalu mengajarkan tidak hanya soal kitab suci, Alkitab tidak. Tetapi juga mengajarkan soal tradisi, soal magisterium. Apa maksudnya? Sama dengan pemain sepak bola. Orang main bola kaki. Tanpa adanya wasit, mereka akan main ngawur. Demikian juga, kalau kita itu hanya membaca kitab suci, tetapi tidak mendengar gereja itu mengajar bagaimana. Dulu secara tradisional para rasul menafsirkan bagaimana. Kita akhirnya apa? Hanya boleh dikatakan mengandalkan pikirannya sendiri. Maka seringkali kita mendengar, bisa menonton di dalam media sosial, bagaimana gembala-gembala saling berperang satu dengan yang lain. Karena pendapatnya berbeda-beda.
Tetapi dalam gereja Katolik tidak. Mengapa? Karena ada magisterium, ada tradisional, ya, tradisi suci. Mengapa demikian? Karena yang namanya Alkitab itu asalnya dari tradisi. Dan tradisi lisan masih berlangsung sampai sekarang. Nah, maka dari itu, saudara terkasih, kita mendapat jaminan dari gereja Katolik bagaimana gereja menafsirkan, bagaimana gereja mengajarkan. Bukan Romo A, bukan Romo B, tetapi gereja dalam arti kesatuan kita, gereja yang satu, kudus, dan Katolik itu. Ya, maka marilah saudara terkasih dalam perayaan Ekaristi ini, kita selalu mengingat apa yang harus kita hayati dalam kehidupan sehari-hari ini, tidak lain kita menghayati dengan benar ajaran yang benar. Itulah yang diharapkan. Sehingga kalau sekarang ini, saat ini kita sedang melenceng, mari kita bertobat. Dengan pertobatan itu, inilah jaminan keselamatan kita. Sehingga Allah benar-benar akan menerima kita pada akhir zaman dan menyelamatkan kita dari kehidupan yang berdosa ini.